Lonceng kematian. Hidup yang sebelumnya aku jalani dengan baik-baik saja, waktu itu tiba-tiba berubah tidak terduga. Setelah aku memutuskan untuk menikah dengan laki-laki pilihanku yang bernama Mas Tommy. Awalnya, semua keluargaku memang menolak keras ketika aku menikah dengan Mas Tommy. Dengan alasan, Mas Tommy adalah laki-laki perantauan yang belum jelas asal-usulnya. Bahkan tidak berhenti di situ saja. Waktu itu, nenekku adalah orang pertama yang menolak keras hubunganku dengan Mas Tommy. Karena beliau mengaku melihat sesuatu yang tidak baik dari diri Mas Tommy. Semua itu tentu saja bukanlah tanpa alasan. Karena setiap kali Mas Tommy ku ajak main ke rumahku, nenekku selalu tiba-tiba terlihat ketakutan. Entah kenapa. Dan tidak jarang pula kami seketika diusir keluar dari rumahnya. Hal itulah yang akhirnya membuat hubunganku dengan Mas Tommy bisa dibilang tidak direstui dan bahkan bisa dikatakan sudah mustahil jika aku dan Mas Tommy ingin melanjutkan hubungan sampai ke jenjang pernikahan. Namun sayangnya semua itu tidak sedikit pun membuatku ingin meninggalkan Mas Tommy. Sosok Mas Tommy yang ku kenal sangat baik, ditambah rasa cintaku yang sudah sangat tinggi, akhirnya kami pun saat itu sepakat memutuskan untuk kawin lari. Dan singkat cerita, waktu itu aku kabur jauh dari rumahku dan tinggal bersama Mas Tommy di salah satu rumah kontrakan yang ada di pusat kota Jakarta. Di situ akhirnya aku pun menikah dengan Mas Tommy dan memulai kehidupan yang memang sudah lama ku idam-idamkan, yaitu hidup bahagia bersama Mas Tommy. Namun sayangnya, belum lama kami menjalin hubungan sebagai suami istri. Waktu itu, tiba-tiba aku mendengar kabar yang sangat mengejutkan dari kampung halaman Mas Tommy yang ada di Banyuwangi. Bahwasanya ayah dari Mas Tommy yang tidak lain dan tidak bukan adalah mertuaku, waktu itu tiba-tiba dinyatakan meninggal dunia karena sakit yang telah dideritanya. Mendengar hal itu, di hari itu juga, aku pun seketika diajak untuk pulang ke kampung halaman Mas Tommy yang memang terletak sangat jauh jaraknya. Sepanjang perjalanan pulang, tentu saja aku terus menenangkan Mas Tommy yang saat itu terlihat sangat terpukul dengan kematian ayahnya. Isak tangis yang sudah tidak bisa lagi ia tahan, ditambah dengan rasa kecewa yang sepertinya telah menyelimutinya, membuat perasaan waktu itu sudah tidak lagi bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di situ, sebagai seorang istri, aku terus menghiburnya agar suamiku tidak terlalu jauh jatuh di dalam kesedihannya. Dan singkat cerita, karena perjalananku yang terbilang cukup jauh, akhirnya aku pun sampai di rumah Mas Tommy dengan tidak sempat melihat jenazah ayah Mas Tommy untuk terakhir kalinya. Karena sepertinya jenazah ayah Mas Tommy waktu itu sudah selesai dimakamkan dan semua prosesi juga sudah terlihat selesai dilakukan. Namun anehnya, ketika aku sampai di rumah Mas Tommy, waktu itu aku melihat pemandangan yang bisa dibilang tidak seperti pada umumnya. Jika pada umumnya di rumah orang yang meninggal pasti banyak orang yang sedang berbelasungkawa, waktu itu di rumah Mas Tommy sangatlah sepi, seolah-olah tidak ada kejadian yang telah terjadi.
Jangankan tetangga, para saudara pun waktu itu sama sekali tidak kulihat berkunjung ke rumahnya. Kok sepi gini ya? Kan keluarga ini habis kehilangan seseorang. Kok nggak ada yang berkunjung ke sini sih? Semua saudara atau tetangga ini pada kemana? Emang habis ini di rumah ini nggak mengaji ya? Pikirku dalam hati sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Namun sayangnya, belum selesai aku kebingungan. Tiba-tiba di rumah ini aku melihat ada seorang laki-laki parubaya yang terlihat masuk tanpa permisi dan berjalan ke arah Mas Tommy yang saat itu duduk melamun seorang diri. "Tom, kamu gak usah pergi lagi. Bapakmu minta kamu nempati rumah ini. Aku gak mau tinggal di sini lagi. Ini rumah pembawa sial," ucap laki-laki tersebut sambil kembali berjalan keluar dengan tidak sekalipun menoleh ke arahku yang saat itu duduk di salah satu kursi yang ada di ruang tamu. Mengetahui hal itu, aku pun hanya diam dan kemudian berjalan pelan ke arah Mas Tommy yang saat itu terlihat masih duduk di tempat duduknya. "Mas, makan dulu ya. Kamu seharian gak makan," ucapku sambil mengelus-elus pundak Mas Tommy. Namun anehnya, bukannya menjawab pertanyaanku, waktu itu Mas Tommy malah menatapku dan akhirnya dia pun mengucapkan sesuatu. "Dek, sementara kita tinggal di sini dulu ya. Kita nggak usah kembali lagi ke Jakarta. Rumah ini nggak ada yang nempati. Anak ayah cuma aku satu-satunya. Nanti kalau keadaan sudah tenang dan kita sudah punya anak, kita pulang ke rumahmu untuk menemui orang tuamu. Gimana?" ucap Mas Tommy pelan. Mendengar hal itu, aku pun hanya diam dan mengangguk karena aku pun tahu. Saat itu, Mas Tommy adalah suamiku yang aku memang harus menghormati semua keputusannya. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun setuju untuk menempati rumah peninggalan dari orang tua Mas Tommy tersebut. Masih sangat jelas di kepala aku. Masih beberapa hari aku tinggal di rumah tersebut. Tentu saja aku pun bersilaturahmi ke para tetangga kanan dan kiri, sembari mengenalkan diri jika aku adalah istri dari Mas Tommy yang akan hidup di kampung ini. Namun anehnya, bukannya menyambut, waktu itu tidak ada satupun para tetangga yang terlihat ramah kepadaku. Semuanya terlihat acuh, bahkan bisa dikatakan para tetangga Mas Tommy waktu itu tidak terlihat senang dengan kehadiranku di rumah itu. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba tetap sabar dan terus memberikan senyuman meski tidak ada yang menghiraukan. Dan pada akhirnya, di kampung tersebut, aku benar-benar merasa hidup seorang diri dengan tidak ada satupun tetangga yang kukenali dan tidak ada satupun saudara Mas Tommy yang datang ke rumah, walau sekedar untuk mengunjungi. Dan alasan kenapa semua itu bisa terjadi sudah kutanyakan pada Mas Tommy berkali-kali. Namun nyatanya, jawaban Mas Tommy waktu itu tetaplah sama. "Sudahlah, jangan difikirkan." Dan singkat cerita, akhirnya semua keanehan itu pun terjadi. Pagi itu, ketika aku mulai aktivitasku, aku tiba-tiba melihat adanya tanah yang terlihat bercacar di bagian dalam rumahku. Dan tidak hanya itu, di antara tanah yang bercacar tersebut, waktu itu aku juga melihat adanya potongan bunga yang jika kulihat dengan lebih teliti lagi, potongan bunga tersebut adalah potongan bunga melati. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut dan tentu saja seketika membicarakannya kepada Mas Tommy.
Namun anehnya, bukannya menanggapi, waktu itu Mas Tommy hanya diam, sambil terus berjalan pergi dengan alasan semua itu sudah menjadi hal biasa di rumah ini. Sudah, jangan difikirkan. Aku mau keluar dulu ya, ucap Mas Tommy dengan berjalan pergi. Mendengar hal itu, aku pun mencoba bersikap biasa dengan tidak berpikiran kemana-mana. Karena kulihat, Mas Tommy juga terlihat santai dengan semua keadaan yang ada. Tapi sayangnya, keesokan harinya semuanya semakin aneh saja. Pagi itu, aku kembali melihat ceceran tanah tersebut sudah terlihat semakin banyak saja. Dan tidak berhenti di situ saja. Waktu itu, aku juga melihat adanya sisa ceker ayam yang juga tiba-tiba berserakan entah dari mana asalnya. Tapi karena aku rasa jawabannya akan sama jika aku membicarakannya dengan Mas Tommy, akhirnya pagi itu aku pun hanya diam dengan terus membersihkan sisa-sisa ceceran yang ada. Hingga akhirnya semua kejadian tersebut berlangsung hingga berbulan-bulan lamanya. Setiap pagi, aku pasti melihat adanya bekas ceceran tanah, ceker ayam, cangkang telur, bahkan juga bunga-bunga yang aku pun tidak tahu jenis bunga apa itu namanya. Dan yang paling membuat aku keheranan adalah selama aku tinggal di rumah itu, nasi yang setiap hari ku masak pasti selalu tiba-tiba basi entah kenapa. Listrik yang sebelumnya tidak ada apapun, waktu itu juga sering sekali tiba-tiba mati, meskipun semuanya sudah dibenahi. Dan tidak hanya itu, hawa di dalam rumah yang selalu panas, ditambah semua hewan peliharaanku yang kuat hidup hanya sampai beberapa hari. Rasanya sudah memberi tanda jika rumah itu memang tidak seharusnya aku tempati. Dan singkat cerita, karena aku sudah tidak tahan lagi, akhirnya di suatu malam sebelum aku beristirahat, aku pun membicarakan semua keanehan tersebut dengan nada yang sedikit tinggi. "Mas, rumah ini kok aneh ya, Mas?" tanyaku dengan menyusul Mas Tommy yang saat itu terlihat duduk di salah satu kursi ruang tamu. "Sudahlah, Dek, aku capek," sahut Mas Tommy. "Kamu ini, setiap kali aku tanya tentang rumah ini, jawabannya selalu saja begitu. Kamu ini kenapa sih, Mas? Lihat dong, rumah ini gak beres. Masa tiap hari nasi kita basi, padahal rice cooker sudah diganti, listrik juga mati, dan ada tanah aneh di setiap pagi. Kamu malah santai gitu. Kamu sembunyiin apa sih, Mas? Pikiranku gak enak tinggal di sini. Tiap malam aku mimpi aneh," ucapku keras. Mendengar hal itu, bukannya menjawab ocehanku, Mas Tommy saat itu malah tetap diam, sambil sepertinya sedang memperhatikan sesuatu. "Iya gitu, diam aja terus, gak usah ngomong sekalian," imbuhku kesal. Namun anehnya, belum selesai aku berbicara malam itu, aku tiba-tiba melihat Mas Tommy terlihat tidak seperti biasanya. Dia lebih diam dari biasanya, dengan wajah yang terlihat juga lebih pucat dari sebelumnya. Dan tidak hanya itu, beberapa saat setelah itu, tiba-tiba Mas Tommy mengeluarkan darah dari bagian dalam hidungnya. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun seketika terkejut dengan perasaan yang sudah sangat kebingungan tidak karuan. "Loh, Mas, kamu kenapa?" ucapku sambil meraih tisu yang ada di dekatku, dan kuusapkan ke bagian hidung Mas Tommy yang saat itu mengeluarkan darah banyak sekali. "Dek, sepertinya kita kena santet,"
Sahut Mas Tommy tiba-tiba. Hah? Yang bener, Mas? Sahutku kaget. Badanku sakit semua, Dek. Tolong bantu aku ke kamar tidur. Rintih Mas Tommy. Mendengar hal itu, aku seketika merangkul Mas Tommy dan kubawa ke kamar tidur dengan sesekali geloyoran. Karena saat itu tubuh Mas Tommy kurasakan benar-benar sangat berat sekali. Sesampainya di kamar tidur, aku pun seketika membaringkan tubuh Mas Tommy dan hendak bergegas pergi untuk memanggil dokter agar Mas Tommy dapat segera ditangani. Namun sayangnya, belum sampai aku keluar dari rumah itu, tiba-tiba Mas Tommy terlihat muntah darah yang disertai dengan paku. Mas, kamu kenapa? Teriakku kaget dengan melihat beberapa paku berkarat yang terlihat keluar dari mulut Mas Tommy. Dan tidak hanya itu, bersamaan dengan Mas Tommy yang masih kesakitan malam itu, aku tiba-tiba mencium aroma kemenyan yang sangat menusuk hidung, ditambah dengan suara tawa seorang wanita yang terdengar tidak jauh dariku. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut tidak karuan dengan perasaan yang sudah sangat kebingungan ketakutan. Malam ini, temani aku saja. Jangan kemana-mana. Kamu gak usah ke dokter. Besok pagi, kamu pergi ke kota ya. Ke daerah Kampung Arab. Cari nama Pak Ahmad. Beliau adalah guru sekolah SMA aku dulu. Nanti ku beri alamatnya. Ceritakan semua keadaanku dan ajak beliau ke sini. Ucap Mas Tommy dengan wajah yang saat itu sudah terlihat sangat pucat. Dan singkat cerita, beberapa saat setelah itu, Mas Tommy pun akhirnya terlihat tertidur dengan aku yang masih duduk di kursi yang berada tepat di sebelah tempat tidurnya. Namun anehnya, belum lama aku melihat Mas Tommy tertidur. Tiba-tiba aku kembali mendengar suara tawa perempuan yang kini terdengar lebih keras dari sebelumnya. Bahkan suara tawa tersebut kini kudengar lebih dekat dan terdengar jelas seolah bersumber dari bagian dalam rumah. Karena aku sudah tidak tahan lagi, akhirnya aku pun bergegas keluar dari kamar tidur dan mencari sumber suara tersebut dengan perasaan yang sudah sangat emosi. Hei, siapa kamu? Jangan ganggu keluargaku. Teriakku dengan berjalan ke arah sumber suara tersebut dan kuduga kuat berasal dari ruang tamu. Namun anehnya, sesampainya aku di ruang tamu malam itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ada sosok perempuan parubaya yang memakai baju merah panjang yang berdiri tepat di pojokan kursi ruang tamu malam itu. Sosok perempuan tersebut berambut sangat panjang dengan wajahnya yang terlihat meleleh layaknya orang habis tersiram air panas. Mengetahui hal itu, jantungku seolah-olah berhenti berdetak. Mataku melotot dengan mulut yang juga tiba-tiba terasa sulit digerakkan. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu, aku juga tiba-tiba tidak bisa bergerak dengan hanya berdiri diam dengan seluruh tubuh yang juga sudah sangat gemetaran tidak karuan. Di saat itu, setelah beberapa saat aku melihat sosok tersebut berada di pojokan ruang tamu. Malam itu, sosok tersebut tiba-tiba berjalan dengan sangat cepat, maju mendekatiku, dan seketika mengelus-elus pipiku dengan tangan hitamnya yang saat itu terlihat benar-benar sangat menyeramkan. Kowe kate lapo? Kowe kudu sapa-sapa? Kamu mau apa? Kamu bukan siapa-siapa. Kata-kata itulah yang kudengar lirih diucapkan
oleh sosok tersebut di tengah tubuhku yang masih terdiam, tidak bisa aku gerakan. Dan beberapa saat setelah sosok tersebut membelai wajah dan rambutku, tiba-tiba sosok tersebut terlihat membuka mulutnya lebar-lebar dan mengarahkannya ke arah wajahku dengan tangannya yang juga seketika menarik rambutku dengan tarikan yang sangat kencang. Merasakan hal itu, pandanganku seketika gelap. Tubuhku lemas diiringi dengan adanya suara yang terdengar berdenging di telingaku dengan sangat kencang. Dan akhirnya setelah itu, aku pun tidak lagi bisa mengingat apa yang telah terjadi. Semuanya tiba-tiba menjadi gelap dengan keadaan yang tidak bisa lagi ku mengerti. Dan singkat cerita, keesokan harinya, aku terbangun dengan keadaan yang sudah semakin aneh saja. Pagi itu, aku tiba-tiba terbangun tepat berada di depan tungku api yang terletak di pojokan dapur rumah itu. Waktu itu, mulutku juga tiba-tiba sudah dipenuhi abu ditambah dengan adanya bekas sisa ceker dan telur yang juga terlihat berceceran berada tidak jauh dariku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika bangun dari tidurku dan menoleh ke arah kanan dan kiriku. Ya Allah, aku kok tiba-tiba ada di sini? Ucapku kebingungan. Namun sayangnya, belum selesai aku kebingungan. Pagi itu aku pun teringat dengan kondisi suamiku yang kemarin malam ku tinggalkan sendirian di kamar tidurku. Dan tak lama-lama lagi, akhirnya aku pun segera bergegas dan berlari menuju kamar tidurku untuk melihat bagaimana keadaan suamiku. Dan untungnya, setelah melihat suamiku masih lelap dengan tidurnya, aku pun akhirnya sedikit lega dan kemudian berjalan pelan ke kamar mandi untuk segera membersihkan diri. Ya Allah, sepertinya aku kemarin malam kerasukan. Ucapku dalam hati sambil mulai membersihkan tubuhku hingga sampai ke sela jari-jari. Namun sayangnya, belum selesai aku membersihkan diri. Pagi itu, aku tiba-tiba mendengar suara orang yang sedang mengetuk pintu rumahku yang masih dalam keadaan terkunci. Tok 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 tok. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut dan bergegas ke arah pintu rumah dengan perasaan yang sedikit bingung, karena sejak tinggal di rumah itu, aku sama sekali tidak pernah menerima tamu. Siapa ya? Kok tumben ada tamu? Pikirku, dengan berjalan ke arah pintu. Dan sesampainya aku di depan pintu dan membukanya, pagi itu aku tiba-tiba sangat terkejut, karena saat itu aku melihat orang yang mengetuk pintu adalah seorang ibu parubaya yang terlihat berpenampilan seperti pengantin khas Jawa. Kebaya rapinya dengan sanggul di rambutnya tentu saja masih bisa ku ingat jelas hingga saat ini. Terlebih lagi, paras ibu-ibu tersebut terlihat sangat cantik dengan balutan make up tipisnya yang membuat wajahnya pagi itu benar-benar terlihat sangatlah mempesona. Cari siapa ya, Bu? Tanyaku sopan. Ini rumahnya Narso? Tanya ibu-ibu tersebut dengan bahasa Jawa lembutnya. Oh, iya Bu, tapi Bapak sudah tidak ada. Sopanku karena ku tahu Narso adalah nama dari ayah Mas Tommy. Jadi kamu menantunya? Suamimu mana? Sahut ibu-ibu tersebut dengan melihat ke arah dalam rumah. Ada Bu, dia masih tidur. Oh iya, silahkan masuk. Aku buatkan minuman dulu. Imbuhku dengan mempersilahkan ibu-ibu tersebut duduk dan kemudian
aku pun melangkahkan kakiku menuju dapur. Tapi anehnya, ketika aku masih di dapur dan membuatkan minuman untuk ibu-ibu tersebut, dari arah dapur aku melihat ibu-ibu tersebut yang sebelumnya duduk di ruang tamu, waktu itu tiba-tiba terlihat berdiri dan berjalan pelan ke arah kamar tepat di mana suamiku tidur. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut dan bergegas menyusul ibu-ibu tersebut dengan perasaan yang juga sangat kebingungan. "Loh, ibu mau ngapain?" teriakku sambil menyusul ke arah kamar tidur suamiku. Namun anehnya, ketika aku sampai di kamar suamiku, tiba-tiba jantungku berdetak kencang dengan tubuhku yang juga seketika gemetar tidak karuan. Bagaimana tidak, sosok ibu-ibu yang kulihat jelas dengan mata kepalaku sendiri sedang berjalan masuk ke arah kamar suamiku, waktu itu tiba-tiba menghilang begitu saja. "Loh, kok hilang?" ucapku kaget dengan seketika menoleh ke kanan dan ke kiri. Namun sayangnya, belum selesai aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Pagi itu, Mas Tommy yang sebelumnya tertidur pulas, waktu itu tiba-tiba berteriak kencang dengan kembali memuntahkan darah dan paku yang terlihat semakin banyak saja. Dan tidak hanya itu, wajah Mas Tommy juga sudah terlihat sangat pucat, dengan otot wajahnya yang juga terlihat menjalar keluar mengecap di sela-sela kulit wajahnya. Mengetahui hal itu, aku pun seketika kembali menenangkannya dan segera pergi ke kota untuk mencari bantuan kepada Pak Ahmad sesuai dari arahan Mas Tommy sebelumnya. Hingga akhirnya berbekal informasi yang diberikan oleh Mas Tommy, siang itu pun aku berhasil menemukan kediaman Ahmad yang ternyata beliau adalah pengasuh salah satu pesantren kecil yang ada di kota tersebut. Dan setelah aku memperkenalkan diri dan menceritakan semua yang terjadi, akhirnya siang itu aku bersama Pak Ahmad dan seorang dokter pun kembali menuju rumah untuk segera mengobati Mas Tommy. Namun sayangnya, sesampainya aku di rumah, waktu itu aku melihat keadaan Mas Tommy sudah sangat mengkhawatirkan saja. Seluruh tubuhnya kejang ditambah dengan matanya yang melirik ke sana dan kemari, seolah-olah sudah sempat membuat aku pasrah dengan semua yang terjadi. Dan untungnya setelah ditangani oleh Pak Ahmad dan dokter yang ada di situ, akhirnya Mas Tommy pun bisa kembali tidur meski keadaannya bisa dikatakan jauh dari kata baik-baik saja. Besok malam saya kesini lagi. Oh iya, nanti malam jangan tidur di dekat suamimu ya. Sepertinya dia masih dalam kendali ilmu hitam. Takutnya nanti kamu kenapa-napa. Dan mohon maaf, tangan dan kaki suamimu sementara saya ikat dulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tenang saja, tadi suamimu juga sudah disuntik dokter Didi kok. Diberi obat penenang dan obat medis yang dibutuhkan. Jadi insya Allah semuanya akan aman. Dan nanti malam akan saya terawang dulu dari rumahku. Ada apa sebenarnya di rumah ini? Ucap Ahmad dengan seketika berpamitan pergi. Mendengar hal itu, aku pun seketika mengangguk dengan mengucapkan banyak terima kasih karena sudah bersedia membantuku. Dan setelah kepergian Pak Ahmad, aku pun sejenak melihat bagaimana keadaan suamiku yang saat itu masih terlihat diikat di bagian tangan dan kakinya. Pemandangan waktu itu hingga kini benar-benar masih teringat jelas di benakku. Suami yang kusayang dan kucinta, waktu itu benar-benar diikat layaknya orang yang sedang mengalami gangguan jiwa. Dan singkat cerita, setelah kurasa Mas Tommy sudah lelap dengan tidurnya, aku pun akhirnya masuk ke dalam kamar tidur lain yang terletak tidak jauh dari kamar tidur Mas Tommy. Sore itu, karena aku juga sangat kelelahan, akhirnya aku pun memutuskan untuk segera beristirahat agar tubuhku tetap dalam keadaan baik-baik saja.
Dan akhirnya malam pun tiba. Malam itu ketika aku masih lelap dengan tidurku, aku tiba-tiba terbangun karena aku mendengar suara Mas Tommy memanggil namaku yang ternyata waktu itu Mas Tommy tiba-tiba kulihat sudah ada di pintu kamar tempat aku tidur malam itu. Dan dengan tidak dalam keadaan terikat, malam itu Mas Tommy benar-benar tiba-tiba sudah dalam keadaan berdiri sambil memandangiku. "Loh, Mas, kamu sudah sehat? Siapa tadi yang buka ikatanmu?" Tanyaku dengan perasaan yang sedikit keheranan. "Sudah," jawabnya sambil berjalan ke arahku. "Jangan sakit lagi ya, Mas," sahutku pelan sambil memeluk tubuh Mas Tommy yang saat itu berada tepat di depanku. Namun anehnya, bukannya menjawab ucapanku, malam itu Mas Tommy tiba-tiba meraba tubuhku dan langsung menciumiku dengan penuh nafsu. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut dan langsung menghentikan tindakan Mas Tommy. Karena aku tahu Mas Tommy saat itu masih belum benar-benar sembuh dari sakitnya. "Mas, jangan dulu Mas, kamu masih sakit," ucapku. Dan tanpa memperdulikan semua perkataanku, Mas Tommy pun terus saja menciumi seluruh tubuhku dengan sesekali menjambak rambut lurusku. Mas, bentar Mas," lirihku. Singkat cerita, malam itu pun kami berdua melakukan hubungan suami istri yang berbeda daripada sebelumnya. Malam itu, Mas Tommy benar-benar bukan seperti Mas Tommy yang ku kenal biasanya. Dia yang biasanya memperlakukanku dengan lembut ketika berhubungan badan, malam itu dia benar-benar terlihat kasar dengan tenaga yang lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan, malam itu bisa dikatakan hampir 3 jam aku berhubungan badan dengannya. Dan puncaknya, setelah semua kegiatan kami telah selesai, akhirnya aku pun tertidur lelap di pelukan Mas Tommy karena tubuhku yang juga sudah sangat kelelahan tidak karuan. Dan akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, semuanya malah semakin aneh saja. Pagi itu ketika aku terbangun, aku tiba-tiba melihat seluruh tubuhku sudah dipenuhi luka lebam entah kenapa. Dan tidak hanya itu, di tempat ranjangku tidur, pagi itu aku banyak sekali melihat ceceran bunga melati yang aku pun tidak tahu dari mana asalnya. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut karena pagi itu aku pun juga tidak melihat adanya Mas Tommy ada di sisiku. "Mas," teriakku manggil nama Mas Tommy dengan aku yang mulai mengenakan pakaianku satu persatu. Namun anehnya, pagi itu aku mendengar suara Mas Tommy menjawab panggilanku tetap dari arah kamar tidurnya. "Iya dek, ada apa? Aku lapar," teriak Mas Tommy dari arah kamar tidurnya. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut dan segera berjalan ke arah kamar tidur Mas Tommy dengan perasaan yang sudah sangat kebingungan. Setelah sampai di kamar Mas Tommy dan membuka pintunya, pagi itu jantungku kembali berdetak kencang karena saat itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, tangan dan kaki Mas Tommy masih tetap dalam keadaan terikat kuat di ranjangnya. "Loh, kamu kok masih di sini, Mas? Bukannya kamu kemarin malam nyusul aku tidur di kamar sebelah?" tanyaku heran. "Enggak, aku nggak bisa bergerak gini kok, mana bisa aku nyusul kamu," jawab Mas Tommy jelas. Mendengar hal itu, aku pun memutuskan untuk tidak meneruskan pertanyaanku karena aku mulai sadar jika kemarin malam yang tidur bersamaku ternyata bukanlah Mas Tommy, melainkan setan. Dan jika aku terus mempertanyakan tentang hal itu, aku pikir akan melukai perasaan Mas Tommy
jika Mas Tommy tahu kejadian yang sebenarnya telah terjadi. Untuk itu, akhirnya aku pun mencoba tetap tenang dan perlahan mulai mengalihkan topik pembicaraan. Ya sudah, aku buatin makanan dulu ya Mas, ucapku pelan. Dan setelah aku selesai membuatkan makanan untuk Mas Tommy, aku pun seketika kembali ke kamar Mas Tommy untuk segera menyuapinya. Waktu itu, ketika masih kusuapi makanan, Mas Tommy tiba-tiba bertingkah sangat aneh dengan sesekali memintaku untuk segera melepaskan ikatannya. "Habis ini, buka ikatanku ya dek, aku sudah sembuh," pinta Mas Tommy. "Jangan dulu ya Mas, nanti saja nunggu Pak Ahmad," sahutku pelan. "Kamu ini istri macam apa? Cepat lepaskan ikatanku," teriak Mas Tommy tiba-tiba dengan nada suara yang juga sudah berbeda dari sebelumnya. Mendengar hal itu, aku pun seketika sadar jika Mas Tommy masih dalam pengaruh setan dan dia mencoba mengelabuiku agar aku mau melepaskan ikatannya. Bahkan waktu itu, dia juga sesekali merintih, tertawa dan sesekali membentakku agar dia bisa segera lepas dari ikatannya. Dan tidak hanya itu, dia juga sesekali terlihat mengeluarkan paku berkarat yang diludahkan keluar dari mulutnya. Mengetahui hal itu, aku pun memutuskan untuk segera kembali mengunjungi Pak Ahmad karena aku sudah tak tega dengan keadaan Mas Tommy yang terlihat sudah semakin mengkhawatirkan saja. Namun sayangnya ketika aku masih mempersiapkan diri untuk kembali mengunjungi kediaman Pak Ahmad, tiba-tiba dari kemaluanku, aku mengeluarkan banyak sekali darah yang ku tahu saat itu bukanlah darah haid yang seperti biasanya. Darah tersebut terus saja keluar, entah kenapa, ditambah dengan rasa gatal yang semakin lama terasa semakin sakit saja. Merasakan hal itu, tentu saja aku pun seketika menangis terseduh-seduh dengan terus mengusapnya, meski ku tahu darah tersebut terus saja tidak berhenti keluar begitu saja. Ya Allah, kenapa ini? Rintihku dengan sesekali mendengar suara Mas Tommy yang terdengar keras tertawa-tawa dari arah kamar tidurnya. Namun untungnya, Tuhan berkehendak lain. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Pak Ahmad datang bersama dengan 7 muridnya yang saat itu seketika membuat perasaanku sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Waktu itu, aku pun seketika menangis terseduh-seduh sambil menceritakan kejadian semalam yang juga telah menimpaku. Dan akhirnya, ketujuh murid Pak Ahmad pun terlihat masuk ke dalam kamar suamiku, dengan aku yang kini ikut berbaring dengan tidak henti-hentinya membalut kemaluanku dengan tisu. Waktu itu, Pak Ahmad tiba-tiba terlihat keluar berkeliling rumah dengan mulutnya yang juga terlihat komat kamit membaca doanya. Dan tidak hanya itu, semua murid Pak Ahmad pun juga terlihat membawa barang-barang aneh yang saat itu aku pun tidak tahu untuk apa fungsinya. Mulai dari daun kelor, berbagai macam bambu, dan barang-barang lainnya. Dan singkat cerita, sekitar pukul 13.00 siang, Mas Tommy yang sebelumnya berteriak kencang, siang itu pun sudah terdengar tenang, tidak seperti sebelumnya. Darahku yang sebelumnya terus keluar pun siang itu juga perlahan berhenti keluar karena minuman yang diberikan oleh Pak Ahmad. Dan akhirnya di situ Pak Ahmad mulai menceritakan apa yang sepertinya menjadi penyebab dari semua kejadian yang telah terjadi. Keluarga Tommy sepertinya kena santet dari banyak orang. Hal itu sudah bisa kupastikan dari semua bukti yang kutemukan.
Di rumah ini saya melihat tidak hanya ada satu jenis santet yang menyerang, tapi bermacam-macam. Ucap Pak Ahmad dengan mengeluarkan benda-benda yang sepertinya telah ditemukan di sekitar bagian rumah. Saya nggak ngerti apa-apa, Pak. Saya baru sebentar tinggal di rumah ini, dan Mas Tommy tidak pernah cerita tentang hal ini. Sahutku polos. Hahaha. Benar sekali, Pak. Kami warga juga sudah tahu tentang hal itu kok. Sahut bapak-bapak yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah, karena sepertinya beliau mendengar suara teriakan Mas Tommy saat proses penyembuhan tadi. Bapak ini siapa? Sahut Pak Ahmad. Saya tetangga sebelah, Pak. Pak Narso. Sepertinya memang pantas mendapatkan semua itu. Jawab bapak-bapak tersebut keras. Oh, jadi bapak toh yang sudah mencelakai keluarga ini. Jawab Pak Ahmad dengan langkah yang sedikit emosi. Sabar dulu, Pak. Saya jelaskan dulu. Bapak tidak kenal siapa Pak Narso kan? Jadi gini, Pak Narso adalah ayah dari Tommy. Beliau dulu semasa hidupnya pernah melakukan praktek pesugihan babi ngepet yang merugikan banyak warga yang tinggal di kampung ini. Buktinya banyak kok. Semua warga juga sudah tahu. Bahkan Pak Narso sendiri pernah cerita ke kami dan mengancam akan mengambil semua harta kami jika kami tidak mau menjual tanah kami kepada Pak Narso. Dan mungkin karena ada beberapa warga yang dendam, akhirnya mereka melakukan semua ini pada Pak Narso. Karena kami pun juga tahu, waktu itu jalur hukum tidak akan menang melawan Pak Narso, karena Pak Narso banyak uang. Dalam hal ini saya juga tidak tahu siapa pengirim santet ini. Yang jelas, semua kejadian ini memang salah dari keluarga ini sendiri. Tanya aja tuh istrinya Tommy. Waktu itu apa ada warga yang berbelasungkawa ketika kematian Pak Narso? Nggak ada kan? Terang bapak-bapak tersebut jelas sembari melihat ke arahku. Dan karena kurasa suasananya semakin memanas, akhirnya aku pun mencoba menengahi dan menyudahi agar masalahnya tidak semakin kemana-mana. Sudah, Pak, sudah. Kalau keluarga Mas Tommy banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada tanah yang dibeli secara paksa, tolong Bapak beritahu tanahnya yang mana, biar saya yang urus. Kalau perlu, langsung saya kembalikan. Karena sekarang, keluarga Mas Tommy hanya saya, tidak ada yang lain. Mas Tommy sekarang juga sudah sakit seperti itu. Apa Bapak belum puas? Jawabku lantang. Itu bukan urusan saya. Saya di sini hanya menyampaikan informasi agar kalian tahu betapa biadabnya keluarga ini. Jawab bapak-bapak tersebut singkat dengan berjalan pergi keluar dari rumah ini. Dan singkat cerita, akhirnya Pak Ahmad pun berpamitan kepadaku dengan memberi berbagai arahan agar semuanya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Saya pulang ya, Mbak. Saya hanya bisa membantu sampai di sini saja. Insya Allah nanti suamimu nggak muntah paku lagi karena santetnya sudah saya ambil. Tapi kalau misalnya ada lagi, Mbak boleh panggil saya lagi. Dan jangan lupa mulai sekarang rajinlah mengaji tepat di samping Tommy biar dia segera sadar. Besok dokter Didi biar ku suruh kesini untuk melihat bagaimana kondisi suamimu. Ucap Pak Ahmad lembut dengan seketika berpamitan pergi dari rumah ini. Mendengar hal itu, aku pun seketika menuruti semua arahan Pak Ahmad dan sekaligus mengucapkan banyak sekali terima kasih karena sudah mau membantu banyak masalah ini. Dan seiring berjalannya waktu, kini Mas Tommy sudah tidak bisa lagi bangun dari tidurnya. Karena menurut dokter Didi, Mas Tommy terkena penyakit stroke yang dokter Didi pun sebenarnya juga terheran-heran. Kenapa penyakit tersebut tiba-tiba bisa menyerang tubuh Mas Tommy?
Dan tidak hanya itu, aku pun yang sebelumnya tidak merasakan apa-apa, waktu itu juga tiba-tiba hamil dengan sendirinya. Perutku tiba-tiba membesar begitu saja, seiring dengan kondisi Mas Tommy yang semakin lama sudah sangat terlihat semakin memprihatinkan saja. Bahkan aku pun juga masih ingat, setelah Mas Tommy diobati oleh Pak Ahmad, hampir di setiap malam, aku selalu mendengar suara lonceng yang terdengar terus-menerus di jam-jam tertentu. Suara lonceng tersebut terdengar jelas mengelilingi rumah dengan disertai bau bunga melati yang selalu tercium dengan sangat kuat. Namun, karena aku sudah tidak menghiraukannya, aku pun mencoba acuh dengan aku yang terus fokus merawat Mas Tommy yang masih terlihat berjuang melawan penyakitnya. Waktu itu, setiap malam, pagi, siang, aku selalu berada di sampingnya untuk memenuhi semua kebutuhannya. Mulai dari makanan dan sebagainya, waktu itu benar-benar kusediakan meskipun kini perutku sudah semakin besar saja. Dengan sumber keuanganku untuk memenuhi kebutuhan Mas Tommy, waktu itu dari uang penjualan kembali tanah yang menurut warga dulunya dibeli secara paksa oleh keluarga Mas Tommy. Singkat cerita, kini perutku semakin lama sudah semakin besar saja. Bahkan waktu itu aku bisa dibilang sudah mulai kesulitan untuk bergerak, walau hanya saat saja. Dan akhirnya hari itu pun tiba. Malam itu di tengah-tengah aku masih sholat malam, tepat di samping ranjang Mas Tommy. Tiba-tiba aku mendengar kembali suara gemerincing lonceng yang terdengar semakin lama semakin dekat saja. Suara gemerincing tersebut terdengar jelas dan sepertinya bersumber dari dalam rumah. Mendengar hal itu, aku pun hanya diam dengan terus melanjutkan bacaan doaku. Karena saat itu aku masih dalam keadaan sholat malam. Dan tidak hanya itu, di tengah-tengah aku masih dalam keadaan sholat, malam itu aku juga masih sempat melirik ke arah tubuh Mas Tommy yang saat itu tiba-tiba bergerak melingkar-lingkar entah kenapa. Karena aku rasa Mas Tommy saat itu sedang dalam keadaan bermimpi, aku pun terus saja melanjutkan sholatku. Dengan kini aku mendengar suara gemerincing aneh tersebut semakin lama sudah semakin dekat saja. Mendengar hal itu, aku pun seketika memejamkan mataku dengan menahan tubuhku yang saat itu juga sudah mulai bergetar karena ketakutan. Dan puncaknya ketika sholatku sampai dalam keadaan sujud, malam itu aku melihat ada bayangan hitam yang sepertinya masuk ke dalam kamar yang kutempati saat itu. Bayangan tersebut terpancar sekilas dari arah sajadah yang saat itu memang memantulkan cahaya lampu utama kamar itu. Dan setelah aku bangun dari sujudku, malam itu tiba-tiba tepat di depanku. Ada sesosok perempuan tua yang sedang jongkok dan menatap ke arahku dengan jarak yang sangat dekat. Wajah sosok tersebut terlihat busuk dengan bau yang ditimbulkan juga sangat tidak sedap, membuat saat-saat waktu itu tidak akan pernah bisa kulupakan. Koe, minggato. Kamu pergi saja, ucap perempuan tua tersebut dengan wajahnya yang benar-benar sangat menyeramkan. Mengetahui semua itu, aku pun berteriak ketakutan dan meloncat menjauh ke belakang dengan seketika menutup kedua mataku karena aku yang sudah tidak lagi bisa menahan rasa takut yang kurasakan. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu, sosok perempuan tersebut juga terlihat merangkak ke atas ranjang dan menjilati tubuh Mas Tommy yang saat itu tiba-tiba bergerak dengan sangat hebat. Dan entah apa yang ada di pikiranku saat itu, aku pun malam itu seketika berlari keluar dari rumah itu dan minta bantuan kepada tetangga kanan dan kiriku. Awalnya para tetangga tidak ada satupun yang bersedia membantuku. Namun setelah aku mohon hingga menyembah di depan mereka, akhirnya mereka pun terlihat luluh dan bersedia membantuku untuk menolong Mas Tommy.
Namun sayangnya, ketika aku sampai di dalam rumah malam itu, aku sudah tidak lagi melihat Mas Tommy dalam keadaan bernyawa. Waktu itu, tubuh Mas Tommy terlihat kaku dengan lidahnya yang menjulur keluar dari dalam mulutnya. Mengetahui hal itu, aku pun seketika berteriak dan menjerit karena aku benar-benar merasa belum siap jika ditinggal Mas Tommy untuk pergi selama-lamanya. Dan singkat cerita, karena aku sadar jika semua ini sudah kehendak dari Sang Maha Kuasa, akhirnya aku pun mencoba tetap kuat meskipun waktu itu aku sudah sangat frustasi dengan keadaan yang semakin lama terasa sudah semakin berat saja. Dan sayangnya semuanya tidak berhenti di situ saja. Tepat 40 hari setelah kematian suamiku, waktu itu aku kembali mengalami kejadian yang benar-benar di luar akal dan logika. Benar sekali, pagi itu ketika aku bangun dari tidurku, perutku yang sebelumnya besar, waktu itu tiba-tiba kembali ke dalam bentuk semula. Semuanya benar-benar kembali normal, seolah-olah aku sama sekali tidak pernah mengalami kehamilan. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main, dengan perasaan yang sangat kebingungan tidak karuan. Rasa sedih, malu, bingung, takut, waktu itu benar-benar bercampur menjadi satu. Hingga akhirnya, karena aku tidak mau menjadi omongan para tetangga, akhirnya aku memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung tersebut dan kembali ke rumah orang tuaku. Kini semuanya berakhir. Akhirnya aku pun kembali hidup bersama orang tuaku dengan aku yang hingga umur sudah hampir tua ini masih saja belum mendapatkan seorang lelaki. Dan sampai cerita ini ditulis, aku tetap merahasiakan semua ini pada keluargaku dan tidak pernah menceritakan sedikit pun pada mereka jika aku pernah hidup di Banyuwangi dan pernah mengalami sebuah cerita yang mungkin tidak semua orang pernah mengalaminya.